pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semuanya. Saat ini kita datang ke hadapan Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun secara virtual. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyambut hari-hari kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dengan sorak-sorai, kita memasyurkan nama Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah sungguh hadir dalam setiap kehidupan kita. Ia memberi kekuatan bagi kita. Marilah kita semakin yakin untuk berani berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Amin. Terpujilah namanya kini dan selamanya. Kita pujikan lagu Hai Puji Namanya dari PKJ 55 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami sekalian. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. Teguhkan iman dan percaya kami, agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah saja. Berkatilah ibadah kami dan kiranya ungkapan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu.
Mari kita merespon bacaan Mazmur dengan menyanyikan lagu Syukur Padamu ya Allah dari NKB 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanaknya teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Shalom teman-teman, siswa-siswi dan begitu juga Bapak Ibu Guru. Mari kita bersiap mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bersatu dalam doa. Allah, kami bersyukur untuk setiap kekuatan, Allah tetap memberikan kami kemampuan sampai hari ini, sehingga pada saat ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar untuk menjadi kawan sekerja-Mu yang menghadirkan kebaikan di dunia ini melalui cinta kasih Allah. Kami menyadari melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau memampukan kami dan memberdayakan kami. Oleh sebab itu ya Allah, berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami, dan juga berkati hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini, agar melalui percakapan firman Tuhan ini, kami sanggup menyatakan kehadiran Tuhan di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita membuka Yohanes 15 ayat 13-17. Injil Yohanes 15 ayat 13-17, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sini renungan kita, teman-teman, siswa-siswi, dan Bapak Ibu Guru. Salam kenal, nama saya Indah Sriulina, saya pendeta di Gereja Batakaro Protestan, GBKP, dan sekarang saya sedang studi S2 dan juga sedang mengajar sebagai dosen tidak tetap di STFT Jakarta. Salam kenal, salam sehat, salam damai sejahtera, kiranya Tuhan tetap terasa dalam keseharian kita. Nah, tema yang menarik yang sampai pada kita hari ini adalah menjadi kawan sekerja Allah yang baik. Memang teks yang mendasari firman kita saya ambil dari Yohanes, tapi juga kemudian ini juga bergambar dari 1 Korintus 3 ayat 9, bagaimana ketika Paulus menyatakan dirinya bahwa dia adalah kawan sekerja Allah dan umat adalah ladangnya. Tapi saya ingin mendalami makna menjadi kawan sekerja Allah dari sudut pandang Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman siswa-siswi, kita sadar betul bahwa sepanjang setahun ini perjuangan itu luar biasa. Kuliah lagi, sekolah dari rumah, ngajar dari rumah, dan segala usaha-usaha kita bermanuver, beradaptasi untuk menghilangkan rasa jenuh, tetap menghasilkan prestasi yang baik, menyelesaikan tugas tanpa harus dikejar-kejar deadline, dan segala hal pergumulan yang lain. Nah, tantangan untuk menjadi kawan sekerja Allah
baik juga kita pahami ketika mengingat bahwa Yesus menyebut para muridnya sebagai sahabat. Jadi memang Injil Yohanes ini adalah Injil yang sungguh mengajak kita hidup dalam kehidupan relasional. Jadi memang pasal 13 sampai selesai dari epilog Injil ini sebenarnya ingin menjelaskan bagaimana glorification atau perjalanan Yesus yang akan dimuliakan melalui kematiannya. Jadi memang sebelum para murid itu sadar betul mereka akan ditinggalkan, maka mereka dikuatkan untuk saling mengasihi karena dunia akan membenci Yesus. Dunia pun kemudian akan membenci mereka dalam perjalanannya. Sehingga para murid harus menyadari bahwa segala tantangan di dunia ini, ingatlah, engkau adalah sahabatku. Loving one another. Ini adalah salah satu tema yang menarik yang sangat ditekankan oleh Injil Yohanes. Kekuatan untuk hidup di dalam Kristus adalah dengan memiliki kehidupan yang relasional. Ini tema yang besar dan bahkan selalu dibahas sepanjang Injil ini. Bahkan Paul dalam introduction, dalam pengantar perjanjian baru, dia mengatakan setidaknya ada 50 kali kata cinta, kata mengasihi di Injil ini. Jadi memang salah satu temanya adalah we being united in spiritual relationship of love that empower us. Jadi kita punya sebuah relasi intim, relasi cinta bersama dengan Yesus. Nah, makanya ini yang kita butuhkan untuk kemudian sadar bahwa kita ini kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah bukan berarti kamu harus khatam Alkitab, bukan berarti kamu harus sangat religius, tapi menyadari Allah tidak pernah meninggalkan. Allah menjadi sahabatmu, dan engkau pun memilih untuk menjadi sahabat Allah. Karena Allah yang memilih kita melalui Yesus Kristus. Allah yang mencintai kita lebih dulu, baru kemudian kita sadar besar cinta itu harus kita juga nyatakan dalam diri dan sekeliling kita. Jadi loving one another ini menjadi sebuah tema yang begitu sangat ditekankan oleh Injil Yohanes. Dan kiranya ini menjadi dasar kita memahami bahwa menjadi kawan sekerja Allah itu bukan perihal intelektualitas, bukan perihal bagaimana posisi kita di dalam dunia ini, tapi bagaimana dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan kita, bahkan dalam segala pikiran-pikiran negatif kita, kita menyadari Allah sungguh mencintai kita. Terkhusus pada pasal ke-15 ini, saya sangat suka pasal ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, karena di situ saya merasa sangat berdaya. Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat. Ayat 13-14 saya ulangi lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Bayangkan kita rela mati untuk sahabat-sahabat kita. Dan ini yang kita bayangkan ketika Yesus mati di kayu salib. Dia tidak mati karena pengikut, karena followers, but he died for his friends. Dia mati untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajakan untuk menjalankan perintah Allah ini bukanlah sebenarnya ajakan yang sulit. Karena sebenarnya Allah hidup dalam kita. Allah hidup dalam keseharian kita. Allah menyatakan melalui pengalaman-pengalaman unik, pengalaman-pengalaman yang tidak terduga, menyatakan kasih-Nya bagi kita. Mari direnungkan. Dari awal tahun 2020, meme-meme yang sering saya baca itu kayak, kalau 2020 itu Januari, Februari, langsung Desember. Dan tanpa terasa kita di pertengahan November. Kan begitu. Kalau kita tidak menyadari kasih Allah yang begitu luar biasa, di mana letak kita menyadari pertahanan kita selama ini? Mari direnungkan teman-teman, siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru. Karena sebenarnya Allah tidak lagi menyebut kita hamba, tapi kita adalah sahabat. Karena apa? Yesus tahu, Allah tahu melalui anaknya Yesus Kristus. Kita memiliki pengetahuan akan kasih Allah dan Yesus memberdayakan kita. Artinya sebenarnya
Ketika Allah menciptakan kita, dia sadar betul kita ini memiliki sebuah cinta kasih yang luar biasa. Sehingga komen ataupun perintahnya adalah love each other because I choose you. Kasihilah seseorang akan yang lain karena aku yang memilih kamu, bukan engkau yang memilih aku. Artinya pilihan Allah atas kita memampukan kita mengasihi diri, mengasihi orang lain, mengasihi sekitar kita. Kadang-kadang ayat 16 ini kan selalu fokus pada supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kadang-kadang kita tuh selalu berpikir, oh yang penting gue melakukan kasihlah supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Atau nggak apa-apa lah gue saya mengasihi agar Tuhan menjawab doa-doa kita. Pahamilah, menjadi kawan sekerja Allah yang baik, kita berorientasi untuk menghadirkan Allah bagi orang lain. Merelakan diri berjuang menghadirkan kasih itu bukan semata-mata untuk merasakan berkat, tapi untuk menjadi berkat. Mari lihat, Allah memampukan kita lebih dulu. Dia menginisiasi kita, memberdayakan kita, menyebut kita sahabat, bukan semata-mata untuk memberkati kita, tapi untuk menjadikan kita berkat bagi orang banyak. Tanpa pemahaman ini, nampaknya kita tidak sanggup menjadi kawan sekerja Allah. Allah berprioritas pada kita, Allah memilih kita, dan marilah ajakan hari ini kita memilih Dia untuk tetap berjuang, bertahan, menghadirkan Kristus dengan apa? Mengasihi seorang akan yang lain. Saya punya satu pengalaman ataupun refleksi ketika sering kali kita berpikir, aduh kayaknya saya nggak sanggup deh. Aduh, saya ini jelek, saya ini gendut dan segala macam, aduh nilai saya rendah dan segala hal-hal negatif yang memengaruhi, mendominasi pikiran kita. Lalu ketika membaca perikop ini, saya menyadari, wah Allah saja yakin pada kita. Yesus saja yakin pada kita. Bahkan orang banyak pun yakin pada kita. Lalu kenapa kita tidak yakin pada diri sendiri? I have called you friends. Yesus mencintaimu, mencintai saya dan Anda, dan kita semua. Sadarilah dengan mengasihi dirimu dan sekitarmu. Tanpa mengasihi diri, tanpa self-love, we can love others. Ini sebuah hubungan tarik-menarik. Oleh karenanya saya punya satu video yang kiranya menjadi refleksi kita. Mari kita nikmati bersama. Lihat. Ini lagi dengan cinta Allah sungguh luar biasa buat kita.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Mari
เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Video ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa mengasihi itu tidak membutuhkan sebuah usaha yang besar. Dia effortless. Dia hanya membutuhkan sebuah niat untuk menghadirkan kasih karena kita merasakan kasih itu. Apa yang dipelajari dari seorang muda, seorang laki-laki yang tidak punya kekayaan, bahkan penuh dengan keterbatasan, tapi dia selalu memilih untuk mengasihi orang dengan keterbatasannya. Apa yang dia dapat bukan ketenaran, bukan sebuah popularitas, bahkan kekayaan, tapi dia mendapatkan sebuah perasaan kasih. Bahkan di video ini, di ayat yang terakhir, ataupun bagian terakhir, ada 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bagaimana sebenarnya kita mengasihi teman-teman? Dan perjalanan kehidupan kita tahun 2020 ini sebenarnya mengundang kita untuk benar-benar merenung. Sudahkah kita mengasihi diri, keluarga, sekeliling kita? Apalagi, nah ini kita mau masuk penilaian ataupun ujian akhir. Ini saya dapat meme dari internet, saya googling, dia bilang begini, every group project, ada does 99% of the work. Wah, dia santai pakai semangat. Terus ada yang has no idea what's going on the whole time. Ini jangan-jangan kita sering nih kayak gini, ngikut kuliah, sekolah dari rumah, tapi nggak pernah tahu apa sebenarnya yang dibahas. Celangak, colongok gitu kan. Terus ada juga yang bilang, udah ntar gue bantu, ternyata cuma ngomong kosong gitu ya. Lalu tiba-tiba disappear at the very beginning and doesn't show up until the very end. Ini kadang-kadang juga gitu, awal-awal semangat, tapi tiba-tiba hilang, gak ada kabar, semangatnya meredup, lalu tiba-tiba mau ujian akhir, oke, aku harus belajar, gitu ya. Jangan-jangan kita masuk grup yang mana, teman-teman siswa-siswi, atau juga Bapak Ibu Guru, dalam mengerjakan tugas kita yang mana nih, semangatnya awal-awal, COVID, kita harus berinovasi, kreatif dan segala macam. Wah, dalam perjalanan, ini kenapa nggak beres-beres? Sekolah dari rumah melelahkan, ngajar dari rumah mengelelahkan, dan segala tantangan yang lain. Lalu ini juga saya dapat meme yang cukup lucu. Ini realita yang paling real. Lalu menyedihkan juga, tapi di saat bersamaan juga lucu. Beginning of the semester, udah kita kayak jago, jalan semangat. Lalu tiba-tiba menjelang end of the semester, bulunya udah pada rontok, habis bertarung, kan begitu. Tapi percayalah, ujian akhir bukanlah garis finish. Itu sebenarnya menjadi sebuah awal atau kemudian menjadi peluang kita untuk merenung, sudahkah kita mengasihi diri, sudahkah kita menjadi kawan sekerja Allah yang baik buat diri, buat orang lain. Karena bentuk cinta yang paling konkret dinyatakan dalam usaha untuk bertahan. Injil Yohanes menyatakan Yesus sungguh bertahan dalam mencintai kita. Bahkan dia dalam pengajarannya berbeda dari ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes menyatakan marilah hidup dalam kehidupan relasional. Berelasi dengan sekeliling kita, dengan diri kita, untuk merasakan cinta kasih Allah. Sehingga apa yang bisa kita renungkan dari video, lalu persiapan kita menjelang akhir semester, penilaian, guru-guru juga pada sibuk dengan penilaian, dan segala macam, marilah kita pahami untuk menyadari kita ini memiliki kemampuan ternyata.
Mungkin kita berpikir awalnya, aduh gila ini gimana caranya sekolah dari rumah, dan segala macam. Kita sudah hampir the end of the semester. Sadarilah, ternyata kita punya kemampuan. Kita punya kemampuan untuk beradaptasi, kita punya kemampuan untuk memanuver segala coping mechanism kita. Kita punya kemampuan untuk menyehatkan diri dengan istirahat, refreshing hanya dari rumah, dan segala keterbatasan yang lainnya. Ternyata menyadarkan kita, kemampuan kita justru semakin bertambah, semakin kreatif, semakin inovatif. Ini hanya hadir ketika kita menyadari Allah mensahabati kita. Allah melalui Yesus menyebut kita sahabat karena kita memiliki kemampuan, kita memiliki pengetahuan akan kasih Allah itu. Yang kedua, marilah kita memilih untuk selalu berusaha mengasihi di tengah segala sakit hati. Saya paham betul banyak sekali pergumulan, gaji dipotong, mungkin orang tua kita tidak lagi bekerja, atau bahkan saya sungguh bersedih dengan teman-teman yang mungkin mengalami kedukaan, kehilangan orang terkasih di tengah-tengah masa pandemik ini. Tuhan bersama dengan kita, dan marilah kita selalu berusaha. Saya tidak bilang kita harus, tapi saya selalu mengajak kita, marilah selalu berusaha mengasihi diri di tengah segala sakit hati. Mengasihi keluarga yang mungkin sekarang banyak sekali kerumitan yang kita sadari, sekolah dari rumah, orang tua pun kerja dari rumah, begitu banyak konflik. Mulailah melihat kebaikan setiap harinya. Mensyukuri hal-hal yang sederhana. Menyadari kita masih bertahan, masih bernafas. Mari selalu berusaha. Bukan selalu harus, selalu berusaha. Coba di list apa yang kita syukuri setiap harinya. Dari hal yang paling sederhana, bangun dari tempat tidur, masih mau sekolah dari rumah, masih mau berusaha, berprestasi, masih mau mengerjakan tugas-tugas pengajaran dengan kreatif. Itu adalah bentuk kita mengasihi di segala tekanan, pergumulan, dan krisis yang kita alami. Dan yang terakhir, menjadi kawan sekerja Allah yang baik, berarti kita bertahan dan berjuang dalam mencintai. Mencintai itu penuh dengan pengorbanan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan sebuah sikap merelakan kehidupan yang nyaman itu untuk bergerak, menghadirkan cinta kasih Allah di tengah dunia yang selalu menawarkan kita untuk mengeluh, yang selalu menawarkan kita untuk kalah atas emosi-emosi negatif, dan selalu menawarkan kita, menggoda kita untuk ragu akan kasih Allah. Menjadi kawan sekerja Allah yang baik berarti kita mau belajar, berjuang, bertahan dengan segala kreativitas kita untuk beradaptasi di tengah-tengah masa yang krisis ini. Mari tetap bertahan teman-teman. Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, dan seluruh saudara sahabat saya, percayalah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita adalah sahabat Yesus. Sahabatilah kehidupan dengan segala tantangan yang selalu mengajak kita untuk terus beradaptasi dan berjuang. Tuhan adalah sahabat kita, dan marilah kita menjadi sahabatnya, menjadi kawan sekerja Allah yang baik. Dengan apa? Selalu bersyukur, selalu berusaha, bertahan dan berjuang di tengah segala sakit hati, menghadirkan cinta kasih Allah. Kasihilah seorang akan yang lain, dimulai dari mengasihi diri sendiri dan berjuang untuk bertahan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah ketika Engkau menyebut kami sahabat. Engkau memberdayakan kami ketika kami merasa tidak berdaya. Engkau mencintai kami ketika kami sangat merasa tidak dicintai. Engkau menyebut kami anak-anak-Mu, dan Engkau memampukan kami untuk mengasihi satu orang dengan yang lain, karena Engkau lebih dulu memilih kami dan mengasihi kami. Terima kasih ya Allah. Kami ingin menyehabati kehidupan yang penuh segala tantangan ini, dengan selalu bertahan dan berjuang, menghadirkan cinta kasih Allah dalam setiap relasi kami. Dengan teman-teman kami satu sekolah, dengan guru-guru kami, bahkan dengan diri kami sendiri dan keluarga kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, karena kami pun mau hadir, menghadirkan kasih Allah, dan menjadi berkat bagi orang banyak.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang menjadi sahabat kehidupan kami berdoa. Amin. Selamat menjadi kawan sekerja Allah yang baik, dan mulailah untuk selalu menyadari Allah memberkati kita. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Indah Srilina atas pelayanannya. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sekalipun Diriku Dapat Berkata-Kata dari PKJ 277 bait 1 dan 2. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk tindakan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Teman-teman yang terkasih, sahabat Tuhan dan sahabat saya, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah, kami bersyukur Engkau memampukan kami menyadari kami tetap memiliki kemampuan sampai hari ini kami bisa bertahan, sekolah dari rumah, mengajar dari rumah, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Kami berdoa untuk setiap yayasan yang selalu bergumul, berjuang menghadirkan pengajaran yang baik, menghadirkan kepemimpinan yang baik di tengah-tengah sekolah kami. Kami berdoa untuk setiap kepala sekolah, para bapak dan ibu guru kami yang selalu berjuang menghadirkan pengajaran yang kreatif dan inovatif. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan bersama dengan keterbatasan mereka, dan Tuhan bersama dengan segala upaya mereka menghadirkan pengajaran kepada kami. Dan kami juga berdoa bagi diri kami sendiri, para siswa-siswi, anak-anak Tuhan yang selalu berjuang untuk belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan segala hal yang kami lakukan di rumah saja. Kiranya itu menghadirkan kemampuan yang lebih baik, menghadirkan kekuatan yang baru setiap harinya untuk tetap bertahan. Terkhusus ketika kami mempersiapkan ujian akhir semester maupun penilaian akhir semester. Tuhan bersama dengan para guru, Tuhan bersama dengan kami, para siswa-siswi, agar benar ya Tuhan menuju akhir semester ini kami semakin menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah kehidupan kami dan kami menyerahkan seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan Engkau yang menghiburkan kami dalam kedukaan kami. Engkau yang menguatkan kami di dalam segala pergumulan kami, karena kami akan percaya Engkau adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami ya Allah. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan kita, Tuhan mengutus kita, dari PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya.
Teman-teman terkasih, Yesus menjadikan kita sahabatnya. Teruslah kita berjuang dalam setiap studi dan pekerjaan kita, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap langkah perjuangan, terimalah berkat Allah sebagai kekuatanmu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semua berasal dari Allah dan untuk Allah. Sebagai sumber pengharapan, Allah memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.